Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jalla, alhamdulillah kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah azza wa jalla yang terus memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita sehingga kita bisa terus bersabar untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kali ini insyaallah kita akan mendengarkan kisah yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya pada suatu ketika, ya, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Ceritanya seperti ini, kata Suhaib. Kata Nabi, kana malikun fi man kana qablakum. Dulu ada seorang raja di masa sebelum kalian. Ya, di zaman sebelum kalian, maksudnya zaman sebelum sahabat. Dulu ada seorang raja, ya. Nah, raja ini, kata Nabi, wa kana lahu sahir. Raja ini punya seorang tukang sihir. Jadi ada seorang raja yang dia punya tukang sihir khusus, tukang sihir kerajaan, ya. Khusus kerjanya untuk menyihir dan melakukan perdukunan, ya, peramalan. Gitu biasa kalau orang-orang dulu itu mereka tergantung sama ramalnya peramal mereka. Jadi ini nanti ke depannya bagaimana, ya, itu mereka bertanyanya sama tukang ramal, dukun atau tukang sihir, ya. Jadi dulu seorang raja itu punya seorang tukang sihir atau seorang dukun. Nah, kemudian
Falamma kabiro, kata Nabi, ketika si tukang sihir ini sudah lanjut usia, ya, ketika tukang sihir ini sudah lanjut usia, qala lil malik, si tukang sihir ini berkata kepada si raja. Tukang sihir ini berkata kepada raja, ini qad kabirtu, wahai raja, saya ini sudah tua. Ya, saya sudah tua, sudah lanjut usia, sudah lama menjadi tukang sihir. Ya. Fab'ath ilayya gulaman. Karena saya sudah tua, mungkin saya mati. Ya. Maka coba utus kepada saya seorang anak muda. Carikan, ya, carikan untuk saya seorang anak muda. Saya ini sudah tua, tolong carikan seorang anak muda untuk saya. Mau diapakan anak muda itu? U'allimuhu as-sihra. Kata tukang sihir ini, si anak muda itu saya akan ajari dia sihir. Ya. Jadi bukan mau dijadikan korban tumbal, bukan, tapi si anak muda ini nanti akan menjadi murid saya ajari semua pengetahuan saya kepada dia. Jadi dia nanti yang akan menggantikan tugas-tugas saya, ya, sebagai seorang tukang sihir. Jadi dari sini ya kita ambil sedikit-sedikit ya dari kisah ini. Kisahnya agak panjang, jadi kita sedikit-sedikit ambil pelajaran darinya. Coba apa yang bisa diambil dari kisah, sepenggal kisah ini. Ada seorang raja punya tukang sihir yang sudah tua dan ingin mewariskan ilmu sihirnya, ya, ilmu sihirnya. Kalau kita ambil sisi baiknya, ini saja tukang sihir, ya, ingin mengabadikan apanya? Ilmu sihirnya. Nggak mau dia ilmu sihirnya ini hilang, nggak ada yang mewariskan. Ya, maka kalau kita kiaskan, seharusnya kita yang sudah punya ilmu tentang agama, tentang kebaikan, ya, maka seharusnya kita lebih semangat lagi, harus semangat menyampaikan ilmu yang sudah ada pada kita. Ya. Hadis yang pernah kita dengar, ayat Al-Quran yang sudah kita pahami, sampaikan. Cari, harus punya murid. Setiap kita harus punya murid, ya, harus punya orang yang kita wariskan ilmu kita kepadanya. Jangan kalah sama tukang sihir ini, ya, dia semangat, apalagi yang sudah merasa tua, ya, belum punya murid, cari murid. Muridnya gimana? Ya, bukan murid di sekolah, nggak harus di sekolah, nggak, cari anak muda. Wahai anak muda ini, saya kasih nasihat, ya, saya kasih nasihat. Ini ada hadis, kamu kerjakan. Ini ada perintah Allah, kamu kerjakan. Nah, artinya apa? Kita semua harus semangat dakwah, ya, kita harus semangat dakwah. Dan fokus dakwahnya kemana? Ke siapa fokus dakwahnya? Ke anak muda harusnya, gitu ya. Kalau yang sudah tua kan sudah mau pergi, sudah mau pamitan, ya. Nah, ini anak muda yang harusnya lebih difokuskan. Kalau orang tua ya sudah banyak ilmunya lah, ya, dan sudah mau pamitan. Nah, ini fokus mewariskan ilmu, ya, ilmu kita semuanya kepada anak-anak muda. Jadi kalau ada anak-anak muda yang ingin belajar, kita dukung, kita, ya, berikan dukungan yang besar, ya, kepadanya. Apalagi yang mau fokus belajar, ya. Ini kan raja, coba lihat, raja disuruh oleh tukang sihirnya, raja carikan anak muda yang mau fokus belajar. Tapi ini kan belajar sihir, ya. Nah, kalau kita ambil yang baiknya adalah fokus belajar agama, ya. Jadi kalau kita mau bilang, wahai para pemimpin, berikan kepada kita anak-anak muda yang mau fokus belajar agama, ya.
belajar agama. Kita akan ajari dia sampai nanti bisa melanjutkan, ya, mewarisi ilmu yang sudah datang kepada kita. Baik, selanjutnya kata Nabi, faba'atha ilaihi gulaman. Nah, lalu si raja pun memberikan atau mengutus seorang anak muda kepada si tukang sihir ini. Dikabulkan oleh raja. Yu'allimuhu, yang akan dia ajari. Ya, diajari setiap hari. Setiap hari. Fakana fi tariqihi, kemudian kata Nabi, di jalan, ya, di jalan antara rumah anak ini dengan rumah tukang sihir itu, idza salaka rohib, ternyata di situ ada seorang rohib, ya, seorang rohib. Jadi ada antara rumah sama rumah tukang sihir sama rumahnya si anak muda ini, di situ ada ada rohib, seorang pendeta Nasoro yang dia ahli ibadah, yang dia juga punya banyak pengetahuan tentang agama. Jadi ini kisahnya sebelum Islam, ya, sebelum Islam. Jadi si anak ini nggak mondok, ya, nggak mondok di tukang sihir. Dia pulang pergi sekolahnya, sekolah sihirnya pulang pergi. Tapi di tengah jalan, ya, di tengah jalan dia selalu menjumpai si rohib, ya. Ya, di tengah jalan, ya, si tukang si anak muda ini selalu menjumpai si rohib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Nah, dia sebelum sampai ke rumah tukang sihir, akhirnya dia duduk sama si rohib ini. Duduk dengarkan ilmu yang diajarkan oleh rohib. Ya. Setelah itu baru ke tukang sihir. Ya, setelah itu baru dia belajar ke tukang sihir. Jadi ke rohib dulu. Nah, setelah itu baru ke tukang sihir. Kemudian fa'ajabahu, ya, kata Nabi, ternyata anak muda ini senang, ya, senang mendengar ilmu yang disampaikan oleh si pendeta. Ya, senang dia ilmu tentang ilmu agama, senang ada nasihat-nasihat tentang Allah untuk beriman, ya, diajari beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, ini masuk ke dalam hatinya, ya, masuk dalam hatinya, dia senang. Sehingga sering dia bolak-balik itu selalu mampir ke rohib untuk belajar, ya, selalu mampir ke si pendeta untuk belajar. Kemudian kata Nabi, fakana idza atas sahir marra bir rahib wa qa'ada ilaihi. Si anak muda ini ketika dia belajar ke tukang sihir, mesti dia mampir ke rohib, kepada pendeta itu belajar. Kemudian faida atas sahir darabahu. Namun ketika dia sampai ke rumah tukang sihir ini marah dan memukuli si anak muda ini karena terlambat. Ya, janjinya jam 9, datangnya jam 12. Ya, asik belajar sama rohib. Ya, Masya Allah, ya. Nah, sampai di sini apa yang kita bisa ambil pelajaran darinya? Anak muda yang polos gitu ya, anak muda yang bersih gitu ya, dia dihadapkan dengan dua perkara, ilmu sihir sama ilmu agama. Nalurinya condong kemana ini kelihatan? Condong ke agama, ya. Itu naluri anak muda yang bersih. Ya, kalau dia dihadapkan dengan dua perkara, ini ada, ya, perkara yang jelek, ini ada perkara yang baik, dia akan senang sama yang baik ini. Ya, cuma kan itu dia masih ada tugas kan, jadi makanya dia terus ke tukang sihir, walaupun dipukuli, ya, terus dia datang. Nah, kemudian fasyaka idzalika ila rohib. Nah, si anak muda ini ngadu
ya mengadukan hal tersebut kepada pendeta. Pendeta, saya terlambat ya, karena saya ambil ilmu dari engkau, terlambat datang ya, saya terlambat datang ke tukang sihir, akhirnya saya dipukuli oleh tukang sihir. Ya. Apa solusinya? Gimana biar saya tetap masih bisa belajar, tapi juga nanti tidak terlambat atau tidak dipukuli oleh tukang sihir? Ya. Nah, kata rahib, faqala idza khasyita sahir, wahai anak muda, kalau kamu takut sama si tukang sihir itu, ya takut dipukuli, faqul, katakan saja, bilang saja kepada dia, habasani ahli. Ya, tukang sihir, saya ini terlambat karena ditahan oleh bapak saya. Ya, ditahan oleh keluarga saya, masih ada tugas di rumah. Ya, bilang saja seperti itu. Ya. Bohong gak ini? Bohong ya. Diajarin apa? Diajarin bohong. Terus wa idza khasyita ahlak. Nah, sebaliknya nanti kalau kamu takut sama bapakmu, ya, faqul habasani sahir. Katakan saja, bilang saja, itu tukang sihir yang bikin lama bapak. Ya, saya belajarnya kelamaan, jadi saya telat pulang. Ya, jadi saya telat pulang. Jadi diadu domba ini, bapaknya sama tukang sihir. Ya, jadi si anak muda ini diajari dengan demikian solusinya, biar dia bisa tetap belajar. Ya, boleh nggak ini diajarin bohong? Ya, ini dusta. Dusta aslinya dosa, bahkan dosa, maksud dosa besar ya, dusta. Tapi ada tapinya. Ketika dusta itu memang membuahkan maslahat yang sangat besar, ya, yang besar, maka dia diperbolehkan sebatas itu. Ya, diperbolehkan sebatas itu. Kayak sama musuh ini kan, sama musuh. Ya, kita ada ketemu musuh misalnya, ditanya, ya, di mana pimpinanmu? Ya. Terus gimana jawabnya? Jujur apa berdusta? Ya harus dusta, jangan jujur. Ya, ditanya mana pimpinanmu? Kami akan menangkapnya. Ya harus dusta, nggak boleh jujur. Ya, intinya dusta aslinya haram, tidak boleh. Ya, tapi ada kondisi-kondisi yang di situ kalau ada maslahatnya besar, maka kita boleh. Contoh lain, dusta yang boleh apa? Kemarin sudah kayaknya pernah di sini. Kalau ditanya istri, ya, kalau ditanya istri, tapi bukan ini untuk menutupi selingkuhannya ya. Ya, kalau ditanya istri, Mas, ya, enak nggak Mas? Saya tadi udah masak dari pagi sampai siang. Nah, ini ayam bakarnya enak nggak? Ya, jawabannya apa? Enak, harus dijawab enak. Apapun rasanya harus dijawab enak. Ya, jelas ya. Itu diantara contohnya dusta yang diperbolehkan. Ya, tapi jangan bermudah-mudahan ya, jangan. Ya, jangan bermudah-mudahan. Baik, kemudian kata Nabi berikutnya, fa bainama huwa kadzalik id ata'ala dabbatin 'azimah. Kata Nabi, ketika dia sering bolak-balik rumahnya rohib tukang sihir, rohib rumahnya, ternyata dia dalam perjalanan menuntut ilmunya itu, di tengah perjalanan suatu hari menjumpai seekor hewan besar, ya, hewan besar. Hewan apa di sini nggak disebutkan ya, dalam hadis ini nggak disebutkan hewannya hewan apa. Ada yang bilang ular, ada yang bilang singa. Ya, intinya ada hewan yang menghalangi orang-orang lewat. Takut orang-orang mau lewat itu takut karena di situ ada hewan besar yang membahayakan. Ya, kalau didekati. Terus qad habasatin nas, si hewan ini telah menghalangi jalannya manusia. Faqala, kemudian anak muda ini mengatakan, al-yaum, hari ini, ya, hari ini, a'lamus sahiru afdalu amir rahibu afdal.
Hari ini saya akan buktikan apakah si tukang sihir yang lebih benar pelajarannya, ataukah si rohib yang benar. Ya, ilmu sihir yang benar atau ilmu dari rohib yang benar. Ilmu dari rohib apa? Ilmu tentang keimanan kepada Allah. Ya, ilmu tentang keimanan kepada Allah. Kalau tukang sihir jelas ilmunya tentang kufur, ya, kufur kepada Allah Azza, kan bertentangan ya. Nah, si anak muda ini ngambil kesempatan ini untuk membuktikan. Ini hari ini saya akan buktikan ilmu sihir yang benar atau ilmu agama yang benar. Ya, dia buktikan. Fa akhadha hajaran, lalu si anak muda ini ambil sebuah batu. Dia ambil, faqala Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, kalau si rohib, pelajaran dari si rohib itu adalah benar, apa yang diajarkan oleh rohib itu benar, dan engkau cintai itu, ya, daripada pelajaran yang diajarkan oleh si tukang sihir, ya, maka bunuhlah hewan ini. Ya, bunuhlah hewan ini hatta yang nas, sehingga manusia bisa lewat. Ya, jadi dia membuktikan ini. Ini saya cuma punya batu. Ya, kalau memang si rohib itu benar, ya, maka Allah akan matikan, bunuh hewan tersebut hanya dengan sebuah batu ini. Kalau tidak mati berarti tukang sihir yang benar. Jadi dia doanya seperti itu, ya Allah, tunjukkan ke saya. Ini ada dua perkara, ya, ilmu sihir atau ilmu tauhid yang benar. Ya, buktikan di hadapan saya sekarang. Masya Allah, buktikan di hadapan saya sekarang. Saya akan melemparkan batu ini ke hewan tersebut. Faramaha faqatalaha, lalu dia lemparkan batu itu, ya, matilah si hewan tadi. Ternyata mati. Ya, mati. Wa madhan nas, akhirnya manusia pun bisa lewat. Fa'atar rahiba fa akhbarahu, lalu dia datang ke rohib, si pendeta, mengabarkan kejadian tadi. Dia sampaikan, wahai pendeta, tadi saya seperti ini. Ya, dia kabarkan. Faqala lahu rohib, lalu si pendeta mengatakan kepada dia, ai bunai, wahai anakku, antal yaum afdalu minni, wahai anakku, sekarang kamu sudah lebih unggul dari saya. Masya Allah, ilmunya ini, ilmu selama dia menuntut ilmu sama siapa? Rohib, itu ada hasilnya ternyata. Ya, wahai anakku, hari ini kamu bisa mengungguli saya, ilmunya, ya, keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang bisa kita ambil dari ini pelajarannya? Ternyata memang jelas ilmu tauhid, ilmu agama adalah ilmu yang benar. Ya, ilmu sihir, ilmu yang kufur itu ilmu kufur. Jangan pernah mempelajari ilmu sihir, jangan pernah. Ya, kalau belajar kemudian dia praktekkan, sudah dinyatakan kafir. Ya, orang yang melakukan penyihiran, melakukan sihir, itu hukumnya kafir dan halal untuk dibunuh. Ya, halal untuk dibunuh. Jangan pernah kita belajar sihir. Ya. Terus yang kedua, hasil dari menuntut ilmu itu adalah apa? Adalah keimanan. Ya. Hasil dari menuntut ilmu itu adalah apa yang tertanam di hati kita, bukan yang tertulis di kertas berupa nilai atau catatan-catatan. Intinya yang tertanam di hati kita dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu hasilnya.
Jadi berhasil ini si rohib mendidik anak ini. Ya, dia sudah punya keyakinan kepada Allah, keyakinan yang kuat, ya, bahwasanya inilah yang benar, jalan yang benar, dia akan berpegang dengannya. Ya, langsung dibuktikan di hadapannya kan, langsung dibuktikan di hadapannya. Nah, dari sini juga kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita punya dua pilihan, A sama B, gimana caranya? Dan kita bingung, ya, maka kita serahkan pilihannya kepada Allah. Kita minta, ya Allah, kalau yang A baik, ya, maka kasihkan ke saya, ya, dan jauhkan si B dari saya. Itu namanya apa? Istikharah. Istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika istikharah itu pilih dulu, ya, pilih dulu. Kayak tadi siapa? Anak ini kan dia condong kemana? Ke rohib kan, ya, ya, condong ke rohib. Dia pilih dulu ini ilmu tauhid ini, ya Allah buktikan. Kalau memang benar, buktikan. Nah, maka kita kalau minta kepada Allah dua perkara, sebut saja, ya Allah, si A ini, ya, pilihan A ini, kalau ini baik untuk saya, takdirkan untuk saya. Ya, kalau tidak, jauhkan. Hafalkan doa istikharah, ya. Nah, di situ kan ada penentuan, ya. Bukan istikharah itu bukan kita itu bingung, benar-benar bingung, gak ada pilihan, ya. Kita pilih dulu. Kita pilih, kalau pilihan saya baik, mudahkan. Kalau pilihan itu gak baik, jauhkan dari saya. Nah, seperti itu namanya istikharah. Selanjutnya kata Nabi, qad balagha min amrika ma'ara. Wahai anak muda, hari ini kamu telah lebih unggul dari saya. Kenapa? Karena kamu telah udah sampai kepada perkara yang saya lihat, ya. Wa innaka satubtala, dan engkau nanti, wahai anak muda, engkau akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Keimananmu, ya, akan diuji. Nah, ini orang-orang yang beriman, ya, mesti akan dapat ujian. Ya. Jadi bukan enak terus langsung, ya, beriman kemudian terus mudah saja hidupnya, enggak. Tetap nanti akan ada ujian, siapapun dia, ya. Dia akan diuji tentang keimanannya. Benar nggak sih dia imannya? Ya. Fa inibtulita, wahai anak muda, kalau kamu nanti diuji keimananmu, fala tadulla alayya, kamu jangan tunjukkan ke saya. Maksudnya jangan bawa-bawa nama saya. Jadi kalau ditanya kamu kok beriman, siapa yang ajari kamu seperti ini? Jangan bilang rohib, ya, jangan bilang rohib, karena rohib tahu, ya, karena ujiannya akan besar, ya, ujiannya akan berat, dan juga nanti kalau menimpa si rohib nggak sanggup, ya, khawatir, bukannya dia mau enak-enak sendiri, enggak, tapi maksudnya dia tahu kalau masuk dalam ujian masalah tauhid ini pasti ujiannya berat. Ya, pasti ujiannya berat. Makanya dia pengen menghindar, karena belum tentu dia bisa lulus dari ujian itu. Nah, dari sini juga kita bisa ambil pelajaran apa? Kita jangan menantang lah, jangan menantang. Saya kan kuat imannya, ya, kuat imannya. Cobalah tes ya, tes kekuatan iman dengan menghadapi ujian. Di antaranya apa? Ujiannya kalau kita kemaksiatan biasanya, ya, tes apa? Kekuatan iman, ya, kekuatan iman. Ya nggak kuat, ya, digoda dengan maksiat sedikit saja kita langsung condong kan, iya, digoda, ayo ambil sedikit itu nggak apa-apa, ya, mencuri sedikit nggak apa-apa, ya, apalagi sampai ya digoda dengan uang yang besar untuk korupsi misalnya, wah ini godaannya berat,
Ya, jangan sampai masuk ke sana. Ya, jangan sampai masuk ke sana. Intinya kalau ujian-ujian itu kita sudah tahu, oh di situ ada ujian, ya tentang keimanan kita, wah jangan deh, jangan. Kalau memang masih bisa lari darinya, lari saja. Ya, kecuali kalau memang sudah langsung harus menghadapinya, ya baru kita hadapi, minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan juga berangan-angan menghadapi musuh. Wah, kita kan udah lama ngaji, ya sudah punya iman yang kuat, siap menghadapi musuh. Ya, memang kita siap, cuma jangan sombong sampai mencari-cari musuh. Ayo sini, ya mana semua orang kafir, ya datang ke saya, misalnya ditantangin semuanya. Nah, ini jangan, ya karena belum tentu kita kuat. Kemudian sedikit lagi ya, wa kana al-ghulam yubril akmaha wal abras. Nah, kata Nabi, anak muda ini ternyata bisa juga Allah berikan kemampuan untuk yubriul akmaha wal abras, untuk menyembuhkan atau menjadi sebab kesembuhan orang yang buta dan orang yang belang. Wa yudawin nas min sairil adwa, dan bisa mengobati manusia dari segala macam penyakit. Ya. Dengan apanya? Dengan doanya, bukan dengan sihirnya. Ya. Jadi anak muda ini ternyata berhasil apa? Berhasil bisa mendoakan, bisa mengajak manusia untuk beriman, kemudian dia doakan siapa yang sakit sembuh. Ya, dengan doanya. Nah, dari sini juga kita bisa ambil pelajaran. Kita kalau mau doanya didengar, ya mudah dikabulkan, gimana? Perkuat imannya. Nah, perkuat imannya, dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah ketika kita berdoa, Allah akan segera kabulkan doa kita. Ya. Ya mungkin walaupun nggak langsung hari itu saat itu, ya mungkin beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun, yang jelas insya Allah kita akan lihat doa kita. Ya, insya Allah kita akan lihat doa kita, dekatkan kepada Allah. Nah, ini anak muda ini karena imannya kuat, maka setiap dia berdoa Allah kabulkan, berdoa Allah kabulkan. Ya, nanti akan ada cerita-cerita berikutnya lagi, panjang ceritanya ya. Dia terus semuanya, semua perkaranya dia serahkan kepada Allah. Ternyata selamat, dia serahkan kepada Allah, selamat. Ya, intinya anak muda ini adalah yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pelajaran kita yang bisa kita ambil dari sebagian kisah ini, ya, sebagian kisah ini adalah tentang bagaimana kita bisa memupuk keimanan kita, ya, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kuat iman kita, semakin dekat, ya insya Allah nanti kita akan lihat hasilnya. Ya, Allah akan dekat kepada kita, apa yang kita butuhkan Allah akan mudahkan, ya urusannya. Ya, masih ada sekitar separuh lagi, kisahnya belum selesai. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah ta'ala. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, silakan. Ya, titipan, Oh, titipan, silakan. titipan pertanyaan. Semoga orangnya juga mendengar. Oh gitu ya. Paket tulisannya. Masya Allah, surat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanya Ustaz, jika ada pasangan suami istri yang sudah berwudu kemudian bersentuhan dan menyentuh kulit, apakah itu bisa membatalkan wudu? Ya, terima kasih ya, pertanyaannya bagus, Masya Allah. Ya, tentang dia perhatian, ya, perhatian berarti ya, perhatian sama ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memang untuk masalah ini kan suami istri ya, itu apa, dia memang ada perselisihan ya di antara para ulama tentang batalkah wudu seseorang ketika menyentuh lawan jenisnya, ya, ketika menyentuh lawan jenisnya atau istrinya lah, istrinya.
memang kalau dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya di antara pembatal wudhu itu dengan bahasa menyentuh, ya, setelah dia apa? Setelah dia menyentuh wanita. Sebagian ulama menafsirkan menyentuh di situ adalah berjima, ya. Kalau tafsirnya adalah jima, berarti bukan kepada wudhu, tapi nanti akhirnya mandi. Nah, itu jadi batal wudhunya karena karena jima, ya, dan diwajibkan mandi, ya, yang diwajibkan adalah mandi. Tapi kalau misalnya secara zahirnya menyentuh wanita itu adalah ya memang menyentuh, ya, maka ya batal. Terus gimana kalau memang perkaranya seperti ini, ya, kalau memang perkaranya seperti ini dan bingung dan bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Tapi juga sebenarnya ada penguat yang menguatkan pendapat yang mengatakan tidak batal wudhu, yaitu ketika Nabi SAW ingin keluar menuju sholat, beliau pernah mencium siapa? Mencium Aisyah, mencium istrinya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya berarti kan tidak batal. Juga pernah Nabi suatu saat sholat malam, ya, sholat malam itu beliau kan rumahnya kecil, ya, rumah beliau kan kecil. Terus Aisyah itu tidur di bagian depan, ya. Jadi kalau pas mau sujud beliau nggak bisa sujud langsung ke tanah. Kalau masih ada kakinya Aisyah, maka ketika beliau ingin sujud, beliau kasih kode nyentuh kakinya Aisyah, sehingga Aisyah menekuk kakinya, baru Nabi bisa sujud. Nah, berarti kan dalam sholat menyentuh kan, ya, nyentuh. Nah, ini penguat bahwasanya menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu, ya. Tapi bagi yang masih ragu, ya, sebaiknya dihindari saja, ya, sebaiknya dihindari saja. Ya, tapi kalau saya sendiri ambil pendapat yang tidak batal, ya, tidak batal wudhu kecuali sampai apa? Menyentuhnya sampai menimbulkan syahwat, ya, menimbulkan syahwat, atau sampai nanti berkumpul. Nah, itu namanya jelas batal wudhunya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nggak ada lagi, ya, pertanyaannya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.